Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Statistika Inferensial. Di sini kami akan membahas tentang korelasi Kendall-Stowe. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Yesi Rismayanti, yang kedua ada Enok Surtika, yang ketiga ada saya sendiri Rima Rismayanti, yang keempat ada Siti Ledi Nafisa, dan yang terakhir ada Siti Jumaroh. Pada penjelasan korelasi Kendall-Stowe ini, kita akan membahas tentang pengertian korelasi Kendall-Stowe, manfaat korelasi Kendall-Stowe, rumus dan uji signifikansi, langkah-langkah uji korelasi Kendall-Stowe secara manual dan SPSS, dan contoh soal dan pembahasan uji korelasi Kendall-Stowe yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman pemateri. Baik, saya Yesi Rismayanti akan menjelaskan terkait pengertian korelasi Kendall-Stowe. Koefisien korelasi Kendall-Stowe pertama kali dikemukakan oleh Maurice George Kendall pada tahun 1938. Koefisien korelasi Kendall-Stowe atau yang biasa dinotasikan dengan simbol seperti itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan derajat asosiasi atau korelasi antara dua himpunan variabel dalam sebuah penelitian yang telah disusun berdasarkan peringkatnya atau tingkatannya dengan tujuan mengetahui hubungan, kekuatan atau tingkatan korelasi antara X dan Y. Nah, jadi korelasi Kendall-Stowe adalah suatu teknik analisis dalam ilmu statistik yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Adapun kegunaan dari korelasi Kendall-Stowe yaitu untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal pada subjek yang sama. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada korelasi Kendall-Stowe adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran koefisien korelasi adalah -1 sampai dengan 1. Yang kedua, data yang tersedia merupakan sebuah sampel acak yang terdiri atas N pasangan hasil pengamatan XI dan YI. Kemudian yang ketiga, data sekurang-kurangnya diukur pada skala ordinal, sehingga dapat meranking masing-masing nilai X dalam hubungannya dengan nilai-nilai X lain yang teramati dan masing-masing nilai Y dalam hubungannya dengan nilai-nilai Y yang teramati. Baik, saya Rima Rismayanti akan menjelaskan tentang rumus koefisien Kendall-Stowe adalah sebagai berikut. Tau sama dengan 2 sigma S per N dikali N negatif 1. Nah, apabila nilai observasinya terdapat banyak kesamaan, maka diperlukan faktor koreksi menjadi tau sama dengan sigma S per akar setengah dikali N dikurangi 1 dikurangi TX akar setengah dikali N negatif 1 dikurangi TY, di mana TX sama dengan TY sama dengan sigma T dikali T dikurangi 1. Nah, keterangan tau yaitu koefisien korelasi Kendall-Stowe besarnya antara negatif 1 sampai dengan 1. S adalah selisih banyaknya rank yang lebih besar dengan banyak rank yang lebih kecil untuk setiap nilai RY. Sedangkan N yaitu jumlah sampel dan T adalah nilai yang sama pada X dan Y. Selanjutnya uji signifikansi menggunakan uji Z dengan rumus Z sama dengan tau per akar 2 dikali 2N plus 5 per 2N dikali N negatif 1. Nah, hipotesis statistik H0 di mana tau sama dengan 0, H1 di mana tau tidak sama dengan 0. Kriteria uji untuk perhitungan biasanya dibedakan tergantung N. Yang pertama untuk N kurang dari sama dengan 10, bisa dilihat nilai P-value dari tabel 1. Jika P-value kurang dari sama dengan
alfa, maka H0 ditolak. Jika P value lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Nah, yang kedua, untuk N lebih dari 10, kita dapat menghitung harga Z yang berkaitan dengan tau menggunakan rumus Z. Jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 diterima. Z tabel diperoleh dari 0,5 dikurangi 1/2 pangkat alfa dilihat dari tabel 2. Selanjutnya, nilai pedoman korelasi Kendall-Stau sebagai berikut. Jika koefisien korelasinya 0,01 sampai 0,19, maka interpretasinya sangat lemah. Jika koefisien korelasinya 0,20 sampai 0,39, maka interpretasinya lemah. Jika koefisien korelasinya 0,40 sampai 0,59, maka interpretasinya cukup atau sedang. Jika koefisien korelasinya 0,60 sampai 0,79, maka interpretasinya kuat. Nah, jika koefisien korelasinya 0,80 sampai 0,99, maka interpretasinya sangat kuat. Koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel. Nah, sifat korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Dari 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, korelasi negatif. Negatif 1 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan 0. Terima kasih. Selanjutnya yakni oleh saya, Anak Surtika, mengenai cara memberikan rank X dan rank Y. Yang pertama, Rx diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk RY mengikuti. Yang kedua, apabila terdapat skor yang sama, maka rank dirata-ratakan. Yang ketiga, berdasarkan nilai RY, tentukan banyaknya nilai RY yang lebih besar dan lebih kecil yang terletak di nomor bawahnya, di mana untuk RY yang berada di atas nilai tidak dihitung. Dan yang terakhir, jika terdapat nilai yang sama, maka gunakan rumus B, karena diperlukan faktor pengoreksi. Oke, yang selanjutnya yakni langkah-langkah uji korelasi Kendall-Stau secara manual. Yang pertama, buatlah hipotesis. Yang kedua, berilah ranking observasi-observasi pada variabel X dan Y. Yang ketiga, susunlah N subjek sehingga ranking-ranking X untuk subjek-subjek itu ada dalam urutan wajar, yakni 1, 2, 3, sampai N. Yang keempat, amatilah ranking-ranking Y dalam urutan yang bersesuaian dengan ranking X. Tentukan banyaknya nilai RY yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian tentukan selisihnya. Yang kelima, menentukan nilai koefisien Kendall-Stau. Jika tidak terdapat data yang bernilai sama di antara observasi-observasi X maupun Y, gunakan rumus A dalam menghitung harga tau. Jika terdapat data yang bernilai sama, pakailah rumus B. Yang keenam, dari hasil perhitungan, kemudian uji signifikansi Z untuk menentukan Z hitung dan Z tabel. Jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak. Dan jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 diterima, dan jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Siti Jumaroh akan menjelaskan langkah-langkah uji korelasi Kendall-Stau menggunakan aplikasi SPSS. Di sini diketahui contoh soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kesehatan terhadap tingkat kesejahteraan pada warga di Desa Jatimukti. Hasil pengumpulan data diperoleh 7 responden dengan data berikut. Ada warga, tingkat kesehatan yaitu 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan tingkat kesejahteraannya itu ada 40, 41, 42, 43, 45, 44, 46. Kemudian di contoh soal juga
Diketahui sebuah asumsi data tidak berdistribusi normal. Ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga di Desa Jatimukti dengan tingkat kesalahannya itu 1%. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, kita klik yang variabel view yang ada di bawah. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kemudian di name kita beri nama X, yang desimalnya kita ganti menjadi 0, kemudian tipenya itu tipe numerik. Pada label yang X itu kita tuliskan tingkat kesehatan. Kemudian untuk measure-nya itu kita pilih yang scale. Lakukan hal yang sama pada name yang kedua, yaitu Y. Tipenya itu numerik, desimalnya juga kita ganti menjadi 0. Labelnya kita tulis tingkat kesejahteraan. Yang measure-nya itu kita pilih scale. Setelah menginput data, kita akan mengisi data. Caranya yaitu ketik data view, klik, kemudian akan muncul X dan Y. X-nya itu tadi tingkat kesehatan dan Y-nya itu tingkat kesejahteraan. Kemudian isikan data sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini dia tingkat kesehatan, tinggal kita copy. Kemudian paste pada kolom yang X. Kita paste. Lakukan hal yang sama untuk yang Y atau tingkat kesejahteraan. Kita copy. Kemudian paste. Setelah mengisi data, kita akan menyimpan datanya. Untuk menyimpan data, kita pilih file, klik, kemudian kita pilih yang save as. Klik. Kemudian berikan nama file pada direktori yang dikehendaki. Misalkan saya beri nama korelasi Kendal tahu. Kemudian klik save. Setelah menyimpan data, kita akan mengolah datanya. Cara untuk mengolah data, klik analis, kemudian pilih correlate, kemudian pilih yang bivariate. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian pindahkan X dan Y atau tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan pada kotak variabel. Caranya klik, kemudian kita klik tanda panah. Begitu juga klik yang tingkat kesejahteraan, klik tanda panah. Nah, karena kita akan mencari nilai dari Kendal tahu, maka yang persennya itu kita hilangkan centangnya. Yang Kendal tahu B kita beri centang. To Thailand. Kemudian setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dari output SPSS yang dihasilkan, kita akan menginterpretasikannya. Nah, coba kalian perhatikan pada tabel yang correlation. Di situ ada tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan. Ada yang correlation koefisien. Nah, nilai Kendal tahunya itu yang saya lingkari berwarna merah. Nilainya itu 0,905. Kemudian ada juga sig to Thailand. Artinya itu signifikansi dua arah. Nilainya itu
p-value atau p-value. Nilainya itu 0,004. Begitupun sama dengan yang di bawahnya. Maka dapat kita artikan dari korelasi di atas bahwasanya koefisien kendal tau itu nilainya 0,905. 0,905 itu hubungan tingkatan kesehatan dan tingkatan kesejahteraan adalah sangat kuat dan positif. Untuk mengetahui bahwasanya itu termasuk ke dalam hubungan yang sangat kuat dan positif sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi, apabila tingkatan kesehatannya itu naik, maka tingkatan kesejahteraannya pun akan naik. Kemudian yang kedua yaitu rumusan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan. Yang H1-nya itu terdapat hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya yaitu dengan kriteria uji. Jika nilai p-value-nya itu lebih kecil atau sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Nilai p-value-nya itu 0,004. Harus lebih kecil atau sama dengan 0,01. 0,01 ini dilihat dari tingkat kesalahan, yaitu yang 1%, maka tolak H0. Artinya terdapat hubungan signifikan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga desa Jatimukti pada tingkat signifikan 99% dan tingkat kesalahannya itu 1%. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya bersama saya Siti Ledina Pisah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji korelasi kendal Stau menggunakan cara manual. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan, khususnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Siti Jumaroh, mengenai uji korelasi kendal Stau menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dengan contoh yang sama, di sini kita akan membuktikan cara menghitung uji korelasi kendal Stau menggunakan cara manual. Apakah nanti hasilnya sama ataukah berbeda? Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, langkah-langkah untuk menghitung uji kendal Stau secara manual. Langkah yang pertama, kita buatlah hipotesis penelitiannya. Tadi dari contoh kasus tersebut, kita bisa membuat hipotesis dengan H0 itu sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga. Kemudian H1-nya yaitu terdapat hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga. Baiklah, langkah selanjutnya, langkah kedua, ketiga, dan keempat, di sini kita akan mulai membuat ranking atau membuat ranking, kemudian kita akan menentukan banyaknya nilai ranking Y yang lebih besar dan ranking Y yang lebih kecil, kemudian kita juga akan menentukan selisih dari keduanya. Nah, untuk yang pertama itu tadi kan kita sudah membuat hipotesis penelitiannya. Kemudian langkah kedua kita membuat ranking nih. Nah, ranking apa sih? Ranking X. Nah, ranking X berarti apa? Tingkat kesehatan. Nah, kita membuat ranking X untuk tingkat kesehatan. Dilihat kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ternyata di situ datanya sudah urut. Maka kita tulis perankingannya, yaitu mulai dari ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk ranking Y, itu pengurutannya mengikuti urutan ranking X. Jadi kita tidak bisa, karena tadi ranking X-nya sudah berurutan, sudah urut, maka kita tidak bisa mengubah posisi dari tingkat kesejahteraan atau posisi dari ranking Y. Kita hanya bisa menentukan
ranking Y-nya saja. Jadi nih, 40 itu kan merupakan yang paling kecil, berarti dia ranking 1. Kemudian 41 dia ranking 2. 42 dia ranking 3. 43 dia ranking 4. 45, nah dia ternyata bukan ranking 5, tapi dia ranking 6. Nah, kita tidak bisa mengubah 45 ini menjadi ranking 5 karena tadi ranking Y itu mengikuti ranking X, jadi posisinya tetap harus ranking 6 gitu. Kemudian 44 itu ranking 5 dan 46-nya itu merupakan ranking 7. Nah, kemudian kita tentukan banyaknya nilai ranking Y yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, di sini kita perhatikan pada tabel NRY lebih dari. Di situ ada angka 6, 5, 4, 3, 1, 1, 0. Nah, itu dari mana sih kita dapatkan? Kita tinjau dari nilai ranking Y atau RY. Nah, pada kolom pertama itu ada angka 1. Nah, berarti kita cari atau hitung berapa banyak jumlah ranking Y yang lebih dari 1. Ternyata ada 2, 3, 4, 6, 5, dan 7. Berarti ada 6 angka. Kemudian di bawah 6 itu kan ada 5. Nah, 5 dari mana? 5 itu sama tadi, berarti kan sampingnya itu kan 2. Nah, kita cari nilai RY yang lebih dari 2. Nah, itu ada berapa angka? Ternyata ada 5 angka. Kemudian 4 itu sama cara mencarinya. Itu kan ada 3. Nah, di nilai RY-nya ada 3. Kemudian berarti kita harus mencari berapa jumlah banyaknya nilai RY yang lebih dari 3. Nah, berarti ada 4 dan seterusnya. Begitupun dengan nilai NRY kurang dari. Nah, coba di situ kan ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Itu dari mana? Berarti kita harus melihat nilai RY. Di situ kan di tabel ada 1. Kemudian kita harus cari adakah angka yang kurang dari 1. Ternyata pada tabel RY itu tidak ada angka yang kurang dari 1. Maka dari itu nilai NRY kurang darinya kita tulis 0. Nah, kemudian di bawahnya itu kan ada angka 2 pada tabel RY. Nah, kita lihat ke bawah karena yang di atas tidak dihitung. Nah, kita lihat ke bawah, adakah nilai RY yang kurang dari 2? Ternyata 0, tidak ada. Berarti kita tulis 0 dan seterusnya. Setelah menentukan banyaknya nilai RY yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian kita tentukan selisihnya. Nah, tadi kan dari NRY lebih dari dan NRY kurang dari, itu kita tentukan selisihnya. Kita lihat pada NRY lebih dari itu ada 6, kemudian NRY kurang darinya 0. Maka selisihnya 6. Kemudian NRY lebih dari ada 5. NRY kurang darinya 0, berarti selisihnya 5. Dan seterusnya. Kemudian setelah kita menghitung selisihnya, kita jumlahkan atau kita total selisih tersebut. Nah, ternyata terdapat 19 untuk selisihnya atau banyaknya S. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan nilai koefisien Kendall-Stauw. Nah, karena tadi kita melihat nilai dari tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan itu nilainya tidak ada yang sama, maka kita akan menggunakan rumus yang A, yaitu tau sama dengan 2 sigma S dibagi N
dikali N dikurangi 1. Nah, berarti tau akan sama dengan 2 dikali 19 dibagi N-nya itu 7 dikali 7 dikurangi 1. Sehingga tau akan sama dengan 38 dibagi 42, yaitu tau sama dengan 0,905. Nah, artinya hubungan tingkatan kesehatan dan tingkatan kesejahteraan ini adalah sangat kuat dan positif. Kemudian, dari hasil perhitungan, kita akan melakukan uji signifikasi Z untuk menentukan Z hitung dan Z tabel. Nah, tapi karena tadi kan jumlah sampelnya atau N-nya itu kurang dari 10, kita bisa melihat nilai p-value dari tabel 1. Nah, jika p-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Nah, jika dilihat dari tabel, maka kita lihat di sini harga N-nya itu 7 dan S-nya itu 19, maka nilai p-value-nya 0,0014 kurang dari sama dengan 0,01. Maka HO ditolak. Kemudian apabila akan melakukan uji Z untuk menguji signifikasinya, maka kita juga bisa menggunakan rumus Z sama dengan tau per akar dari 2 dikali 2N ditambah 5 per 9 dikali N dikali N dikurangi 1. Nah, akan sama dengan 0,905 dibagi akar dari 2 dikali 19 per 63 dikali 6. Sehingga ditemukan Z hitung sebesar 2,863. Nah, kemudian kita cari Z tabel dengan menggunakan rumus Z tabel itu 0,5 dikurangi 1/2 dikali alfa. Untuk alfanya itu 0,01. Sehingga Z tabel 0,495. Kita harus mencari Z tabel dengan melihat tabel 2. Nah, di sini ada tabel 2. Caranya kita cari nilai 0,495 pada tabel dan ternyata terletak di 2,5 dan 0,008 sehingga kita temukan Z tabel sama dengan 2,58. Karena jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak atau HO ditolak. Nah, 2,863 lebih dari sama dengan 2,58, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan signifikan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga desa Jatimukti pada tingkat signifikan sebesar 99% atau tingkat kesalahannya hanya 1%. Nah, kemudian kita buat kesimpulan, jadi terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga desa Jatimukti pada tingkat signifikan 99%. Itulah langkah-langkah menggunakan cara manual untuk menghitung uji korelasi kendal Stow. Ternyata baik menggunakan aplikasi SPSS maupun menghitung dengan cara manual, hasilnya tetap sama, yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kesejahteraan warga desa Jatimukti. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah penjelasan dari kami. Kurang dari